Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak dosen. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya Ferdinandus Tahuk, NIM 33120077. Program studi akuntansi, mata kuliah akuntansi sektor publik kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi publik yang berkaitan dengan perencanaan publik. Sebelum lebih lanjut, kita harus memahami kompetensi inti dari perencanaan publik. Yang pertama, teori perencanaan. Yang kedua, sistem perencanaan. Yang ketiga, siklus perencanaan publik. Yang keempat, teknik perencanaan publik. Yang kelima, teknik perencanaan publik, langkah dasar perencanaan publik untuk semua jenjang organisasi. Yang pertama, teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan perhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan atau mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan dasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun dalam kenyataannya, seringkali sulit menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut. Kondisi disebabkan oleh karakter perumusan tujuan sebuah organisasi publik yang seringkali bersifat abstrak dan sangat ideal. Oleh karena itu, perencanaan juga menjadi ilmu tersendiri dalam khasan ilmu pengetahuan. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional atau regional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari yang pertama perencanaan makro, yang kedua perencanaan sektoral, yang ketiga perencanaan regional, dan yang terakhir perencanaan mikro. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Perencanaan sektoral adalah perencanaan dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Konsekuensi semakin besarnya peranan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu yang pertama, dibutuhkan data dasar yang lebih lengkap lagi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar setiap tahapan pembangunan dapat dilandasi oleh data yang lebih aktual. Yang kedua, dibutuhkan sumber daya manusia lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Yang ketiga, dibutuhkan partisipasi masyarakat dan swasta yang semakin besar dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir, dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Hal itu untuk mengimbang pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat. Yang kedua, sistem perencanaan publik. Pada setiap hierarki atau jenjang, perencanaan mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya. Dalam setiap organisasi, rencana disusun secara hierarkis, sejalan dengan struktur organisasinya jenis rencana. Rencana strategis, rencana operasional, pendekatan dalam sistem perencanaan, politik teknokratik,
partisipatif top down, bottom up, tahapan dalam perencanaan, pembangunan, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi rencana. Ada dua jenis rencana, yaitu yang pertama rencana strategi yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi. Dan yang kedua rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama teknokratik, yang kedua partisipatif, yang ketiga atas bawah atau top down, yang keempat bawah atas atau bottom up, yang kelima politik. Yang pertama kita menjelaskan tentang perencanaan teknokrat. Menurut Sujeta tahun 2007 adalah perencanaan teknokrat adalah proses perencanaan dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamatan profesional, baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walaupun tidak mengalami sendiri atau namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akal suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar untuk menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Pengamatan ini bisa menjawab pemerintah, bisa non-pemerintah atau dari perguruan tinggi. Yang kedua, perencanaan partisipatif. Menurut penjelasan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Namun, dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 dijelaskan pula partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Yang ketiga, perencanaan top-down. Menurut Sujeta tahun 1997, perencanaan top-down adalah proses perencanaan yang rencana oleh lembaga atau departemen atau daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Dan yang keempat, perencanaan bottom up. Perencanaan bottom up adalah pendekatan perencanaan dimulai dan dari tingkat hierarkis paling rendah menuju ke atas. Selain itu, menurut penjelasan Undang-Undang 25 tahun 2004, pendekatan atas bawah atau top down dan bawah atas atau bottom up dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintah. Rencana hasil proses diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Dan yang terakhir adalah perencanaan politik. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan koreksi dan penyelesaian. Hal ini dilaksanakan oleh pemimpin unit organisasi selama pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, pemimpin unit perencanaan mengimbau dan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pemimpin unit kerja organisasi sesuai tugas dan kewenangannya. Siklus perencanaan publik. Dalam mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering menjadi halangan seperti yang pertama, kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pemimpin kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Dan yang terakhir, kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Siklus perencanaan. Dilihat pada gambar tentang proses siklus perencanaan. Yang pertama, evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Yang kedua, organisasi pendukung perencanaan. Dan yang ketiga, penetapan asumsi perencanaan. Keempat, kriteria evaluasi hasil perencanaan atau SPM. Yang kelima, penyusunan indikator program. Yang keenam, penyusunan kertas kerja perencanaan strategis dan program. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat. Yang kedelapan, penentuan usulan perencanaan strategis. Yang kesembilan, penetapan draft skala prioritas. Yang ke-10, penetapan usulan rencana program kerja. Yang ke-11, organisasi pendukung perencanaan.
Yang ke-12 pembahasan draft dokumen perencanaan. Yang ke-13 penetapan dokumen perencanaan, dan kembali ke yang pertama yaitu tadi tentang evaluasi hasil perencanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Itu yang berkaitan dengan siklus perencanaan. Yang kelima, teknik perencanaan publik. Ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu perencanaan komprehensif atau comprehensive plans. Perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan. Skala waktunya biasanya jangka panjang dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, penggunaan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik atau keterbatasan lingkup, dan peluang rekreasi. Yang kedua, perencanaan sistem atau system plan. Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dari fasilitas masyarakat seperti sistem pembuangan limbah. Yang ketiga, perencanaan di tingkat daerah atau district plans. Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif. Dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas, perencanaan berfokus pada salah satu bagian dari daerah bersangkutan. Yang keempat, perencanaan subsistem atau subsistem plan. Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. Dan yang kelima, perencanaan tempat atau site plans. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas, seperti perawatan, tumbuhan, dan perpustakaan. Survei. Ada 3 jenis survei yang biasanya digunakan. Yang pertama, survei melalui pos. Survei ini murah, tidak memerlukan pelatihan atau praktek wawancara, mengizinkan subjek merespon dengan sesuka hatinya, dan menyediakan subjek waktu untuk menjawab secara rinci setiap pertanyaan yang mungkin memerlukan ketelitian, misalnya berupa pembayaran hipotek per bulan untuk pajak properti. Yang kedua, survei melalui telepon. Survei melalui telepon dapat digunakan dengan cepat, lebih murah ketimbang survei kepada perorangan, dan menghindari biasanya yang disebabkan oleh penerapan respon. Yang ketiga, survei per orang. Survei ini akan berjalan baik dengan kuesioner yang panjang terbanyak, mampu mendapatkan populasi yang sangat sulit dijangkau, dan merekam respon-respon secara visual. Dan yang terakhir, yang kelima, teknik perencanaan publik, langkah dasar perencanaan publik untuk semua jenjang organisasi. Menjelaskan tentang perencanaan publik, langkah dasar perencanaan publik untuk semua jenjang organisasi. Yang pertama, menetapkan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi, merumuskan posisi organisasi pada saat ini, sumber daya yang dimiliki, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran lebih mudah diketahui. Terakhir, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan alternatif. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk menjenjang badai kehidupan. Terima kasih.